Di sini saya akan membuat video wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Triafia Nuzila Zahri SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai guru SMK saya dulu. Boleh perkenalan diri dulu? Ya, baik. Saya Nur Ainun SPD MM. Di sini saya mengajar mata pelajaran biologi sudah 21 tahun lebih kurang di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, tepatnya tahun 2023. Resign-nya dari siswa saya dan tamatnya karena sudah saking banyaknya siswa saya lupa. Itu baik, Resa. Baik, kita akan mulai wawancaranya, Bu. Di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai tentang kejenuhan dalam belajar. Jadi menurut Ibu di sini kejenuhan itu seperti apa? Kejenuhan yang dialami siswa di era sekarang kan depannya siswa sekarang ini generasi X. Ya, generasi X. Nah, dimana anak-anak sekarang itu dunianya itu lebih banyak dunia maya. Jadi interaksi sosial mereka dengan kawan-kawannya itu sangat kurang, apalagi dengan guru. Jadi model pembelajaran yang mereka terima kalau masih mengikuti pola lama itu akan menyebabkan mereka mengalami kejenuhan saat belajar. Jadi intinya untuk belajar itu mereka akan merasa jenuh jika mereka dijauhkan dari yang namanya Android. Jadi Android di sini sifatnya sudah sebagai kebutuhan pokok bagi mereka. Nah, dalam kejenuhan yang dihadapi sekarang ini, salah satu trik yang bisa kita lakukan untuk sekarang ini adalah pendekatan secara emosional kepada siswa kita, di mana mereka tetap bisa dengan Androidnya, tetapi kita tetap mengingatkan mereka itu sebagai kodrat manusia itu satu sama lain itu tidak boleh terputus hubungannya. Jadi mereka tetap harus berinteraksi dengan kawannya, juga termasuk gurunya. Begitu kan? Ibu, kalau menurut Ibu contoh-contoh dari kejenuhan siswa itu bagaimana, Bu? Jika dilihat di dalam kelas gitu. Iya, jadi salah satu bentuk kejenuhan yang Ibu alami selama ini dengan siswa itu mereka biasanya lebih banyak tidur, kalau tidak dia mengganggu temannya, atau mungkin dia mencoret-coret buku yang ada, kemudian dia membuat gambar dan kata-kata yang berisi luapan tentang keinginan mereka yang sesungguhnya. Kadang-kadang mereka juga tidak segan-segannya untuk membantah apa yang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki rasa hormat terhadap gurunya. Terus faktor lainnya dalam mempengaruhi selain Android itu apa kira-kira? Ya. Salah satu yang mempengaruhi bagaimana mereka itu mengalami kejenuhan tingkat tinggi selain Android itu pola asuh yang mereka terima dari keluarga itu sangat berpengaruh, karena dengan faktor zonasi sekarang kebanyakan anak-anak yang bersekolah di SMA Negeri 1 Bukit ini mereka itu yang zona terdekat, dan zona terdekat itu sangat dipengaruhi dengan penghasilan orang tua dan pekerjaan orang tua, di mana rata-rata orang tua mereka itu berpenghasilan minimal, kemudian pola pendidikan mereka juga sangat rendah. Nah, di sini pola asuh di rumah dengan pola asuh kita di sekolah itu memang sangat berbeda, sehingga muncul ketimpangan, sehingga guru juga mengalami kesulitan untuk melakukan pendekatan itu. Tetapi kalau kita gunakan ilmu mendidik dengan hati, itu insya Allah tidak menjadi masalah lagi, dan itu alhamdulillah Ibu terapkan kepada siswa Ibu, dan rata-rata anak yang tadinya mengalami kejenuhan dan mengalami macam-macam problem di rumah itu mulai merasakan sebenarnya pendidikan itu seperti apa dan mereka ke depannya itu inginnya seperti apa. Jadi itu kan sudah salah satu upaya Ibu untuk mengatasi kejenuhan Ibu. Jadi kalau upaya Ibu dalam pembelajaran itu bagaimana, Bu, dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar? Karena metode bagaimana? Kalau untuk mengatasi kejenuhan itu karena dengan dunia anak sekarang, Ibu memang mengubah metode yang Ibu lakukan. Terkadang Ibu kelompokkan mereka dengan cara belajar berkelompok. Kadang-kadang Ibu juga membuat semacam kuis yang membuat mereka itu lebih aktif. Kadang-kadang Ibu memberikan pertanyaan yang sifatnya mendadak, di mana kalau sifatnya mendadak, siswa memang dituntut harus siap dengan apa materi yang mereka pelajari sekarang, kemudian harus bisa menjawab pertanyaan. Kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan, biasanya mereka akan merasa malu. Jadi seperti itu. Kadang-kadang Ibu juga melakukan permainan kecil dengan siswa di dalam lokal, main tebak kata. Kadang kita juga bernyanyi-nyanyi kecil juga. Kadang-kadang saya juga mengikuti
mengikuti dunia anak. Kalau sekarang ini kan ibu sebenarnya udah tua juga ya, kadang-kadang ibu juga melompat-lompat juga dalam lokal supaya apa, ibu masuk ke dunia anak yang memang butuh sentuhan seperti itu. Ya, Bu. Jadi supaya ibu lakukan dalam kegiatan olahraga. Jadi kemudian pertanyaan saya, Bu, bagaimana sih harapan ibu terhadap sistem pendidikan nasional pada saat ini? Ya, harapan ibu untuk sistem pendidikan nasional ini sebenarnya plus minusnya ada. Kalau untuk plusnya di sini anak bisa dieksplor kemampuannya sesuai dengan zamannya. Cuman tidak semua bisa dilepaskan secara merdeka karena anak juga butuh dia informasi itu yang diberikan oleh guru secara detail. Jadi kita tidak membebankan anak belajar sendiri. Kalau anak belajar sendiri, otomatis anak selalu berhubungan dengan dunia maya, dengan Google. Nanti mereka itu otomatis akan melihat sesuatu yang seharusnya mereka belum bisa melihat, mereka sudah bisa melihat, dan itu juga akan mempengaruhi pola pikir anak-anak sehingga anak lebih cepat dewasa daripada usianya. Jadi harapan kedepannya agak dikerucutkan sedikit lah tingkat-tingkat merdeka belajarnya. Harapan ibu terhadap profesi guru ini bagaimana, Bu? Untuk kedepannya gitu, harapan ibu jadi guru-guru yang lainnya itu bagaimana? Kalau harapan ibu, karena ibu sebagai guru, dan kalau sekarang ini kita memperhatikan guru itu seperti dijajah ya, karena hak-hak guru itu lebih banyak dikesampingkan, hati nurani guru lebih banyak diabaikan gitu ya, sehingga siswa pun sudah mulai tidak menghargai guru. Jangankan siswa yang tidak menghargai guru, orang di luar juga sudah mulai banyak mengesampingkan arti guru, karena tanpa guru sebenarnya tidak akan ada lagi pejabat dan pemimpin-pemimpin hebat itu. Jadi harapan ibu ke depan dan sangat berharap betul lah, perhatikanlah nasib guru, kemudian tolonglah tempatkan posisi guru itu pada posisi yang lebih mulia, jangan dijadikan dia sebagai budak. Sekian dari pertanyaan Desa terhadap wawancara pada hari ini, Bu. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Sekian dari wawancara yang sudah saya lakukan dengan Ibu Hanum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.